1, 2. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kuatkan mo dan dinya tadi ya Bu yang melek tadi ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bersama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yuk Bu melek lagi dinya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, nanti ya Bu. Gho. Kita tes yang fathah dulu nanti sebelum ketemu yang apa Bu? Yang sukun gitu nih. Gho, kemudian bu. Jadi gho ini bukan huruf qalqalah ya Bu. Jadi mboten parang dipantulkan bukan magdu tapi bu. Oh Bu, coba Bu kita tunggal dulu nggih. Gak diseret deh Bu, bukan tapi ya. Kita sambung Bu. Kemudian nanti di yang walam molin ya Bu, ada tasdid di situ modnya walam. Jadi ketika tasdid itu kan ada 2 huruf ya Bu, huruf sukun dan huruf hidup. Kalau do di situ berarti ada dot sukun dan dot fathah. Jadi sempurnakan dulu sukunnya, baru selanjutnya di dot fathahnya. Walam yang walam ini Bu, dot itu memang punya keistimewaan sifat ya, yang semuanya tidak memiliki. Jadi ada sifat namanya istitolah. Istitolah itu apa? Istitolah itu artinya bergerak atau mengalir gitu. Walam. Jadi ketika dia sukun gitu kan, bang. Jadi kayak ada yang gerak di sini, bang. Jadi nggak sekedar ditekan, nggak bat, tok, nggak bisa tak bat, tapi bang. Oke, langsung ditekan dulu ya. Ya, saya contohkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bersama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dot ini ada 2 ya Bu, ada bo, ada zo. Kalau bo yang ini yang bukan tentang tiangnya itu ya, mereka yang nggak ada tiangnya yang nggak ada tiangnya itu nggak boleh ada aliran udara atau dia tertahan. Bo, jawab Bu. Dari sukunya kita coba dari sukun. Bo. Ya nggak boleh ada nya ya Bu. Itu namanya aliran udara nya itu. Bo. Kan ada yang tahan tuh, kan nggak ada yang ngalir kan, maksudnya udaranya nggak ngalir. Jadi jangan sampai walam, tapi walam. Itu ya Bu ya. Kita ulang sekali Bu. Kemudian ghainnya tidak usah terburu-buru, dialihkan dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Doanya 3 ayun ya Bu. Baru ditekanlah tasdidnya. Ya kita baca bersama Bu. 1, 2. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mantap. Itu nggak masuk ayunan, jadi di luar ayunan. Jadi sempurna lemah 3 ayunan. 1, 2, 3. Lanjut. Sad.
Nah, maksudnya masih ada. Hamim. Tuh, 1, 2, 3. Hamim. Ya. Yasin. Sedang ya. Nya Yasin. Yasin. Lanjut. Tosin. Lanjut. Toha. Baik, alif lam ra. Alif lam ra. Ya. Alif lam ra. Lam ra. 1, 2, 3. Lam ra. Dari alif 1, 2. Alif lam ra. Alif lam mim. Alif lam mim. Pada dengungnya mim tidak termasuk ayunan. Baik saudara, gimana? Dengungnya mim tidak termasuk dalam ayunan. Jadi lam sempurna dulu 3 ayunan, baru mimnya berdengung. Selesai berdengung, mim sempurna 3 ayunan. Jadi dengung tidak termasuk dalam ayunan. Sekali lagi saja. Alif 1, 2. Alif lam mim. 1, 2, 3. Alif lam mim ra. Ayo. Ronya kok panjang? Ronya ini kecoret ya, salah nanti hapus. Harus tulis ronya 1, ayo. Ini salah taruhkan. 1, 2, 3. Alif lam mim ra. Ya, sampingnya 1, 2. Alif lam mim sad. 3. Hamim ain sin qaf. Dengan mim ain sin qaf. Jadi nggak bolak-balik. Terus naik qafnya tuh. Kira enggak? Hamim ain sin qafnya tuh. Qaf. Bisa? 1, 2, 3. Hamim ain sin qaf. Kita atur nama. Kalau yang berbeda dengan kasroh, berarti orang insyaallah B. Orang yang fathah dan dhamma, sudah surat fathah dan dhamma berarti berubah. Nah, itu dilatih saja. Yang tipis latih min dalam arti pembahasan. Berarti kalau mudah karena kita bukan mal, tapi kalau nggak dilatihkan, dia huruf-huruf yang kuat saja. Huruf yang kuat da, ja, to, bak, o. Nah, itu huruf yang kuat. Itu dibacanya kuat, cukup da, ja, da, ba, o. Yang kuat dibaca kuat lagi. Yang isbak yang tebal, misalnya ya, yang sabun, mungkin ada atau dijelit, nanti bisa mulai latihan kita harus Al-Quran dengan. Kemudian formulah saja, jadi formulah gimana saja dipadukan dengan. Nah, tidak perlu diayunkan. Ke syadad. Nah, ada yang begitu. Oke, kalau sudah paham semua, tinggal dilatih saja. Kan semuanya tidak ada ahli, tidak ada orang yang ahli. Adanya orang kan, kita yang harus kita pahami. Kenapa ada beberapa orang yang sudah jadi driver? Karena mereka terlatih, bukan karena ahli. Dulu saya juga ya sama dengan belajar. Tapi ya latihan.
ahli, tiba-tiba jadi ahli kan. Akhirnya orang terlatih. Gimana jadi orang terlatih? Berarti lah. Gitu saja ya. Kalau kita coba hari ini, besok kita lanjutkan. Alaihim yang kedua, tapi alangkah baiknya di alaihim yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Yang pertama adalah peserta mengangkat tangan kanan. Kemudian pemateri mempersilahkan untuk bertanya. Silakan. Ya. Selanjutnya peserta menyampaikan pertanyaannya. Ustadz mau bertanya, untuk kegiatan sertifikasi dimulai jam berapa sampai dengan jam berapa, Ustadz? Ya, selanjutnya pemateri mengucapkan terima kasih, mengulangi pertanyaan, menjawab, mengkonfirmasi dan mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustadz Iqbal atas pertanyaannya. Tadi Ustadz Iqbal menanyakan bahwa kegiatan sertifikasi dilakukan dari jam berapa sampai dengan jam berapa. Begitu? Insya Allah kegiatan sertifikasi sesuai dengan jadwal Ustadz Iqbal nanti kita lakukan dari jam 7.30 sampai dengan jam 16.30. Bisa dipahami Ustadz Iqbal? Baik, terima kasih Ustadz Iqbal. Terima kasih, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Pelajaran silahkan dirapikan terlebih dahulu. Yuk, mejanya dirapikan. Ya, semuanya sudah dalam keadaan siap. Catatan untuk kita semua, sebelum memulai pembelajaran, pastikan anak-anaknya siap untuk menerima materi. Ya, siap. Kalau misalkan, ayo anak-anak, langsung kita mulai. Siap berdoa. Nah, anak-anak padahal belum siap. Anak-anak belum siap sikap berdoa, kita sudah mulai. Nah, jadi pastikan anak-anak benar-benar siap dari awal. Ini yang harus jadi catatan. Jangan dimulai dulu sebelum anaknya siap. Masih ada yang ngobrol, ayo anak perhatikan. Ya, bukunya sudah siap, sudah tidak ada yang lihat buku, semuanya memperhatikan. Baik anak-anak semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah, semangat semua ya. Kita mau belajar hari ini. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Nah, proses
proses ini jangan ujuk-ujuk langsung doa mulai. Dilihat dulu anaknya. Kita sudah punya standar. Tadi kita udah belajar prosedur, udah belajar apa tadi? Aturannya. Nah, prosedurnya seperti apa? Ketika berdoa sudah sepakat tangan harus diangkat. Harus konsisten dengan yang kita buat. Anak-anak belum diangkat ayeuna. Ya, misalkan tangannya nggak boleh kena meja, silakan nak diangkat tangannya, ya, diangkat tangannya. Nah, setelah pastikan siap baru dimulai. Sehingga apa? Ini membangun kebiasaan anak. Ya, dari awal sudah kita perhatikan apa? Sempurnaan sikap dan adatnya. Baik, kita mulai. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Ini tadi tahapan apa namanya? Pembukaan. Pembukaan apa saja? Mengucapkan namanya, tanya kabar, kemudian doa. Selanjutnya tahapannya apa? 5 kegiatan besar. Kegiatan kedua apa? Hafalan. Ya, 5 kegiatan besar. Coba kita ulang. 5 kegiatan besar. Yang pertama Pembukaan. Yang kedua Hafalan. Ya, selanjutnya berarti kita masuk ke Hafalan. Baik anak-anak semuanya, alhamdulillah kita akan lanjutkan. Hari ini Ustaz akan mengajarkan hafalan ya, surat An-Nas ayat 1. Surat apa anak-anak? An-Nas. An-Nas ayat berapa? Ayat 1. Pastikan ketika mengajar di awal anak-anak kita tanamkan juga nama suratnya. Jangan sampai ketika munaqasyah, ketika ujian, enak baca surat An-Nas. Depannya apa, Us? Awalnya apa, Us? Kan gitu. Sering kan ketemu begitu? Anak-anak nggak tahu nama suratnya. Nah, maka dari itu penting ketika dari awal kita mengajarkan, kita tanamkan nama suratnya juga. Anak-anak, Ustaz akan mengajarkan surat An-Nas ayat 1. Surat apa? An-Nas ayat 1. Baik, perhatikan. Ustaz akan contohkan, nanti anak-anak menirukan. Anak perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Yuk bersama 1 2. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, kita ulang 3 kali bersama. 1 2. Qul a'udzu birabbin nas. Oke, sebelah kanan. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, semua enggak apa-apa. Ya, sebelah kanan, sebelah kiri, depan. Oke, baik. Nah, jadi Ustaz kita mengajarkan anak-anak, Ustaz contohkan 3 kali, anak-anak ulang 5 kali. 5 kali bukan berarti harus bersama terus. Yuk, 1, qul a'udzu birabbin nas, lagi qul a'udzu birabbin nas, sampai 5 kali. Jadi silakan divariasi. Ayo kanan, ayo kiri. Otomatis ketika yang kanan membaca ini juga pasti mengikuti, kan begitu. Ya, sebelah kanan, yuk sebelah kiri, depan gantian sehingga terjadi 5 kali pengulangan. Bisa dipahami? Oke. Bisa. Yuk bersama-sama kita baca 1 2. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, selanjutnya setelah kita ajarkan, ya, selanjutnya masuk apa? Evaluasi. Kita cek bacaan anak-anak. Nah, yuk anak-anak sekarang, ayo Ananda. Nah, tapi sebelum mengevaluasi, kita pastikan bahwa secara klasikal anak-anak sudah tuntas. Secara bersama-sama sudah kompak, sudah baik. Lalu kita lanjutkan. Yuk Ananda. Silakan Ananda Santi. Baik, luar biasa, bagus, enak. Iya, luar biasa sih. Alhamdulillah, itu aku salah. Enak. Iya, alhamdulillah, saya salah. Ya, bapaknya salah sudah. Alhamdulillah. Oke, coba sekali lagi. Oh, jangan sampai Ustazah, ketika ketemu anak yang bacanya salah, jangan sampai apa? Ulangi lagi.
lagi, ulangi lagi sampai anaknya nangis. Oh iya. Ketika anaknya salah, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama bisa kita apa? Dengan oke, sekarang perhatikan ya nak ya. Kita lanjut dulu yang lain. Diminta anak tersebut memperhatikan sambil mengikuti. Sehingga nanti oke satu-satu selesai, kita kembali lagi ke anak yang tadi. Harapannya dengan menyimak, mengikuti, nanti anak yang pertama bisa melafalkannya dengan baik. Begitu? Ya, setelah dievaluasi semua, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah anak semuanya. Nah, untuk hafalan sudah. Sebelum kita lanjutkan, yuk baca bersama 1, 2. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, alhamdulillah. Baik, selanjutnya ini untuk hafalan. Setelah hafalan, kegiatan besar pembukaan hafalan. Selanjutnya Klasikal. Klasikal di mana? Dengan alat Di peraga. peraga. Iya. Oke, sekarang kita mau masuk ke peraga, materi baru hari ini. Baik anak-anak semuanya, alhamdulillah hari ini kita masuk ke pembelajaran baru. Anggap saja kemarin masih prakteka atau sebagainya ya. Iya, kita ini mau belajar jilid 1. Anak-anak perhatikan, jilid 1 itu mudah anak-anak. Jilid 1 apa? Mudah. Ini kita ajarkan, kita tanamkan ke anak-anak bahwasanya setiap pembelajaran itu mudah. Ya anak-anak, jilid 1 mudah. Sekarang perhatikan. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tahapan pertama apa? Apersepsi. Tahapan pertama penanaman konsep. Mari kita mau mengajarkan penanaman konsep. Anak perhatikan. Baca yang Ustaz tunjuk. 1, 2. Lagi? Sekali lagi? Bagus. Ya. Ketika itu kita pastikan bahwa anaknya sesuai. Yuk. Ini bacanya A. Bacanya apa anak-anak? A. Sekali lagi? A. Baik, ya nak? A. Bagus. A. Iya. A. Oke, kalau ada masih yang ketemu ya A atau malah miring ya, kita sempurnakan, betulkan. Ayo kan? A. Lagi? Bagus. Lanjut. A. Iya. A. Oke, pastikan salah satu. Setelah itu, anak-anak perhatikan. Yang ini bacanya apa? Bagus, alhamdulillah luar biasa. Udah tahu ya? Nah, anak perhatikan. Ini bacanya ba. Bacanya apa? Ba. Bacanya apa? Ba. Sebelah kanan? Ba. Sebelah kiri? Ba. Ya, kita cek. Ba sudah. Setelah itu baru lanjut. Ini tadi tahapan apa namanya? Penanaman konsep. Penanaman konsep. Setelah penanaman, kita masuk ke tahapan pemahaman. Yuk anak-anak perhatikan. Yang baca yang Ustaz tunjuk. 1, 2. Lagi. A. Yang ini. A. Yang ini. A. Yang ini. Bagus. Kalau yang ini. Yang ini. Yang ini. Bagus. Ini dari tahapan apa? Pemahaman. Pemahaman. Kita pahamkan ya di posisi yang berbeda. Kalau ini sudah anak-anak sudah paham, baru kita lanjutkan. Selanjutnya tahapannya apa? Keterampilan. Penanaman konsep, Pemahaman. konsep, Keterampilan. Kita baca dari atas sampai bawah. Yuk anak-anak semuanya kita baca dari atas. 1, 2. Oke, kira-kira anak-anak sudah seperti itu bacanya atau belum? Belum. Kalau bacanya belum seperti itu, kita contohkan. Anak perhatikan. A. Yuk bersama. 1, 2. Baik. Yang selanjutnya? Bagus. Selanjutnya? Baik. Apa anak-anak sudah langsung bisa? Nggak bisa. Tidak bisa. Kasih contoh. Belum tentu ya. Mungkin kalau yang orang tuanya trainer atau sudah sertifikasi bisa. Iya, sudah diajarkan. Nah, ini ketika anak-anak belum bisa, apa yang harus kita lakukan? Iya, kita contohkan. Anak-anak perhatikan cara membacanya. Aba. Yuk bersama. 1, 2. Ya, yang bawahnya? Oke, sudah langsung begitu? Enggak. Belum tentu. Kita contohkan. Anak perhatikan. Ba. Ya, 1, 2. Lanjut.
terampil bacanya. Kalau masih ketemu yang belum terampil, kita terampilkan dulu. Kita tuntaskan baris per barisnya. Ya, kalau ternyata kita baca sekali belum terampil, ulangi lagi. Kalau perlu, kalau ternyata memang susah dalam pengucapan, kita contohkan. Begitu? Sudah dipahami? Insya Allah bisa. Penanaman sudah, pemahaman sudah, latihan keterampilan sudah. Selanjutnya evaluasi. Sebelum evaluasi, apa yang kita lakukan? Kita mencicil. Ya. Nah, kita mencicil halaman 20. Ya, di halaman 20. Nah, ini kita cicil. Tadi kita mengajarkan huruf apa? Iya, alif dan ba. Nah, perhatikan anak-anak. Ada yang tahu ini huruf apa? Iya. Kalau bacanya apa? Itu bunyinya A. Kalau huruf apa? Itu bunyinya Alif. Alif. Oke, baik anak perhatikan. Alif bersama Alif. lagi Alif. ya, yang ini ba. Ba. Apa anak? Ba. Baik. Kita sesuaikan dengan tadi yang kita ajarkan. Karena ini mencicil, cukup. Ya, lanjut. Setelah itu kita evaluasi. Kalau evaluasi di mana? Jilid. Silahkan anak-anak dibuka jilidnya. Jilidnya halaman 1. Nah, ini pertemuan pertama ya. Yuk kita baca bersama-sama. Nah, Ustazah, ini pertemuan pertama. Ketika masuk ke jilid kita mau mengevaluasi halaman 1. Nah, saran kami ketika masuk awal jilid ini kita baca secara klasikal terlebih dahulu, karena bisa jadi tulisan yang ada di peraga dan di jilid berbeda. Ya, agar anak-anak bacanya bisa lancar dan baik. Ya, kita pastikan secara klasikal terlebih dahulu. Ayo anak-anak semuanya kita baca bersama halaman 1. Yuk dari basmalah. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah garis ya. 1, 2. A. Oke, anggap sudah selesai sampai bawah. Nah, setelah klasikal bersama, baru setelah itu kita lakukan evaluasi. Jadi harus ada proses ini. Jangan ujuk-ujuk langsung nilai. Belum dilatih, belum terampil sudah dinilai, otomatis nilainya. Nah, nanti bingung besok ngulang kan gitu. Mending hari ini tuntas, besok lanjut. Begitu? Ya, selanjutnya ayo Anda dibaca. Nah, tekniknya Ustazah, targetnya satu pertemuan 1 halaman. Ya. Kemudian proses evaluasinya nggak harus anak-anak ini 1 sampai 1 halaman. 1 sampai 1 halaman sampai selesai. Ya, kalau 1 halaman nanti bisa jadi sampai di sini lama, betul? Ya, bisa digunakan dengan cara apa? Misalkan per 2 baris. Ya, enak dibaca 2 baris, lanjutkan 2 baris berikutnya. Sehingga kalau sudah sampai sini diulang lagi, ya, putaran kedua yang tadi belum dibaca. 2 baris, lakukan berapa? 3 kali pengulangan. Insya Allah semuanya sudah terbaca sama, jadi satu jilid. Nah, ini untuk evaluasinya. Kalau 1 halaman langsung, otomatis yang terakhir lebih lama. Begitu? Nah, karena ini kelas anak-anak, otomatis anak-anak kalau nunggu lama apa yang dilakukan? Iya, bosan dan bisa jadi sambil main. Begitu? Alhamdulillah. Bisa dipahami sampai sini? Iya. Evaluasi satu-satu. Ayo nak dicontohkan, dibaca baris pertama dan kedua. Bagus, luar biasa, baik sekali bacaannya. Ayo nak lanjutkan. Iya, nah sambil kita evaluasi satu persatu, kita beri nilai. Jangan lupa. Alhamdulillah, telah dirasa cukup, sudah selesai semuanya. Baik, alhamdulillah anak-anak cukup untuk evaluasinya. Insya Allah bacaan sudah baik-baik semua ya, luar biasa. Sekarang kembali ke peraga. Nah, perhatikan anak-anak baca, cukup baca yang Ustaz tunjuk ya. Nah, ini kita drill sebelum ditutup. Cukup kita tunjuk yang apa? Nah, 1, 2 saja, tidak harus semua. Yuk anak-anak baca yang Ustaz baris yang Ustaz tunjuk yuk. 1, 2. Ulangi 1, 2.
Tadi Ustaz sudah ajarkan surat apa? Surat An-Nas. Ayat berapa? Ayat 1. Yuk kita ulang lagi bersama-sama. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, alhamdulillah, luar biasa anak semuanya ya. Kita cukupkan untuk pembelajaran kita hari ini. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Ya, semua dirapikan ya, jadinya ditutup dan sudah siap untuk kita tutup. Ya baik anak semuanya, alhamdulillah, yuk kita duduk bersama sekarang disiapkan. Sigap berdoa. tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ustaz berpesan jangan lupa di murojaah hafalannya ya. Kemudian jilidnya jangan lupa dibaca di rumah. Dan buku prestasinya dikasih orang tua jangan lupa dipahami. Siap? Sholat lima waktu tanpa disuruh dan membantu orang tua. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ustaz tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai di sini. Hajar jelas. Abata saja haqqo sukun atau mati, fathatain kasrotain, domatain, tasydid atau syiddah, itulah pelafal bunyi. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Jika wakof dibaca apa? Khauf. Nah begitu. Jelas saudara? Nah kira-kira seperti ini anak-anak senang nggak? Oh, senang. Jangankan anak-anak, gurunya juga senang kan begitu. Nah seperti itulah yang dimaksud tahap apa anak? Ini namanya apa? Tanwin. Nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf apa anak? Ya, nun, mim, waw. Dibaca dengung yang lama. Dibaca apa anak? Dibaca dengung yang lama. Ya seperti itu prosesnya. Nah nanti praktiknya seperti apa? Kita berikan contoh-contoh pemahaman penguatan di yang ada di bawahnya. Bagaimana mendengungkan ketika bertemu dengan ya, bertemu dengan waw dan seterusnya. Kalau diagram satu saudara ini juga hampir sama ya prosesnya. Mim sukun bertemu mim sama dengan mim tasydid. Dibaca dengung yang lama. Dengung lamanya seperti apa? Mim ma sama dengan mim ma dan seterusnya. Nah kemudian untuk pemahamannya Ustaz-Ustazah ambil contoh-contoh yang ada mim sukun bertemu mimnya. Bagaimana proses mendengungkannya, gitu ya. Nah hati-hati di sini di dalam proses pemahaman. Pemahaman itu harus sesuai dengan konsep yang baru saja kita tanamkan. Contoh di sini saja Ustaz-Ustazah. Materi barunya apa di situ? Mim. Mim sukun bertemu mim kan? Iya. Maka ketika pemahaman ambil contoh-contoh penggalan yang ada mim sukun bertemu mim. Jangan sampai pemahamannya, yuk anak-anak dibaca yang ini 1, 2, 3. Wa inna, kira-kira nyambung nggak? Nggak nyambung. Maka pemahaman itu harus kita pastikan. Oh materinya ini, pemahamannya ada di sebelah sini. Maka dari itu kami menyarankan sebelum ustaz-ustaz yang mengajar, perhatikan dulu untuk struktur materinya. Jangan sampai pada saat mau pemahaman, baik anak perhatikan dibaca Ustaz tunjuk di mana ya? Kok nggak ada ya? Malah nyari. Malah anaknya yang menunjukkan. Di situ Ustaz. Jelas Ustaz sampai di sini? Iya. Ya. Lanjut. Skip ya, doa bersamanya skip. Hafalannya? Hafalannya skip. Jangan. Baik, hafalan berarti garis skip hafalannya ya. Baik, Ananda, berarti kita menghafalkan surat apa? Bisa surat An-Nas sampai Al-Anbiya. Hanya saja kita bagi. Kan gitu ya materinya sebelum masuk di materi Az-Zalzal. Baik, kita ulangi yang surat Al-Anbiya 2 ayat di awal aja. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha.
sudah mengetahui apa setelah surat Al-Adiyat? Ada? Tadi ada? Sesudah. Suratnya Az-Zalzalah. Baik, Anda Ustaz akan mencontohkan Az-Zalzalah 1 kali, 2 kali ya. Silahkan nanti ditirukan 5 kali. Ustaz awali dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan mulutnya Ustaz. Idza zulzilat, ya kan? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Perhatikan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. 1, 2, 3. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lebih kompak lagi, sip, yuk. Idza Zulzilatil ardu zilzalaha. Coba yang laki-laki, 1, 2. Mantap, yang akhwat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik, semuanya 2, 3. Idza Zulzilatil ardu zilzalaha. Alhamdulillah. Kalau sama-sama hafal, ya coba Mas Saiful. Astagfirullah. Sesuai, kita sesuaikan. Baik Ananda, di sini ada huruf apa ini? Qaf sukun. Baik Ananda, jika ada huruf qaf sukun dipantulkan membacanya. Diapakan? Dipantulkan Membaca. Perhatikan Ustaz. Dako. Sekali lagi. Dako. Yuk. Lagi. Dako. Baik ya Mbak. Dako. Lagi. Iya. Pastikan satu persatu Ustaz. Jangan sampai bakut. Nah. Ya, sebelum kita tambah ke sini. Anggap saja sudah dicek satu persatu. Yang Ananda, yang ini 1, 2, 3. Baik Ananda, ini ada huruf apa ini? Qaf sukun. Nah Ananda, qaf sukun juga dipantulkan membacanya. Perhatikan Ustaz. Dako. Lagi perhatikan. Dako. Ya. Cek satu persatu. Paham sudah? Kalau sudah kita pastikan di dalam konsep ini anak bisa langsung masuk ke pemahaman bahwa tidak hanya di penanaman mereka juga paham dari masing-masing ayat. Baik Ananda, yang Ustaz lingkari mohon dibaca. Yuk 1, 2, 3. Lagi kompak. Bagus yang ini. Bagus yang ini. Bagus yang ini. Dan seterusnya. Carikan saja potongan wakaf itu terletak di mana. Kalau semua kepanjangan, ya jadi di situ aja. Upo dan seterusnya. Kalau itu sudah pemahaman, kita langsung masuk ke keterampilan. Kita baca semuanya. 1, 2, 3. La uqsimu biyaumil qiyamah. Bawahnya. Bawahnya alam Yakunu qafatan min maniyyin yumna. paling bawah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagus. Nah, ketika sudah selesai keterampilan, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Mencicil. Coba dicicil. Bukakan halaman terakhir, ya. Halaman terakhir. Nah, Ananda, Ustazah, ini sudah bisa belum anak-anak kita? Sudah. Yang ini sudah bisa belum? Sudah. Yang ini? Sudah. Dan tinggal paling bawah. Nah, Ustazah, kalau kiranya kok materi pencicilan itu di paling bawah, nanti kita pakai di sini hanya untuk persepsi dulu, nggak apa-apa. Ya, jadi kita baca pertemuan pertama untuk mengulang yang baris pertama. Besok pertemuan kedua, baris kedua. Baru pertemuan kesekian kita baru mulai mencicil yang baru ini. Paham saja ya?
Baik, asumsinya sudah dibaca semuanya. Yuk kita baca yang terakhir saja. 1, 2, 3. Qasim. Alhamdulillah. Baik, anak-anak silakan selanjutnya bukunya dibuka halaman 3. Jibril, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Lagi Jibril, Mikail, Israfil, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril, Mikail, Israfil, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Terima kasih, saudara. Silakan. Ibuku hanya mempunyai satu buah mata. Aku membencinya. Dia sangatlah memalukan. Dia bekerja memasak di sekolah untuk murid dan guru, untuk membantu menafkahi keluarga. Pada suatu hari, ketika aku di sekolah dasar, ibuku datang menghampiri dan menyapaku. Aku sangat malu beraninya dia melakukan hal ini kepadaku. Aku mengingkarinya, memandangnya dengan penuh kebencian, lalu aku berlari menjauhinya. Hari berikutnya, di sekolah salah satu teman kelasku berkata, ibumu hanya punya satu mata ya. Aku berusaha mengubur gejolak perasaanku. Kemudian aku mencari ibuku untuk menumpahkan segalanya. Lalu hari itu, aku memanggilnya dengan berkata, kalau kamu hanya membuatku malu, kenapa kamu tidak mati saja? Ibuku hanya diam seribu kata. Aku bahkan tidak mau berpikir kedua kali atas apa yang telah kuucapkan, karena aku sangat marah kepadanya. Aku melupakan perasaannya. Aku segera keluar dari rumah. Aku belajar sangat giat agar punya kesempatan untuk bisa belajar di Jakarta. Kemudian aku menikah. Aku membeli rumah dengan keringatku sendiri. Lalu aku punya beberapa anak. Aku sangat bahagia dengan hidupku. Lalu di suatu hari, ibuku datang mengunjungiku. Dia tidak pernah bertemu denganku selama beberapa tahun dan bahkan dengan cucunya. Ketika dia berdiri di depan pintu, anakku tertawakannya. Aku berteriak keras kepadanya, beraninya kamu datang ke rumahku dan menagih anakku. Pergi dari sini sekarang. Melihat hal ini, ibuku menjawab dengan lemas, oh maafkan saya, mungkin saya sudah salah alamat. Dan kemudian dia menghilang dari pandangan. Suatu hari, datanglah undangan reuni sekolah yang datang ke rumahku. Kemudian aku berbohong kepada istriku bahwa aku akan pergi untuk urusan bisnis. Setelah acara reuni, aku pergi ke sebuah gubuk tua hanya untuk mengusir rasa keingintahuanku. Tetanggaku berkata bahwa ibuku telah meninggal. Aku pun tidak meneteskan air mata. Tetanggaku memberikan sepucuk surat yang dititipkan ibu untukku.